Aku joget-joget di jalan. Ya walaupun aku banyak ngecilin orang, ya mungkin bagi orang biasa dagang singkong aja udah cukup lah memenuhi kebutuhan hidup. Tapi aku berpikir bahwa hidup itu harus ada peningkatan. Bukan cuma untuk hari ini ketemu makan aja. Bukan. Tapi kita butuh pakaian bagus, rumah yang nyaman, kendaraan yang nyaman, anak pakaiannya bagus-bagus, anak makan enak. Makanya jangan pernah berkata, udahlah, asal ketemu makan aja kita udah bersyukur, udah alhamdulillah. Jangan. Neng, diam aja. Aku lagi ceramah nih. Agak sopan orang lagi ngomong dijejilin permen karet. Pantes si budak Lora marah. Aku lagi ngasih motivasi nih, nonton aku nih. Jadi jangan pernah berpikir kayak gitu. Lah, gua mah asal ketemu makan juga udah syukur alhamdulillah. Jangan bicara kayak gitu. Karena ada permen karet. Ini orang ya, si Neni jadi karena kalau kita bicara seperti itu adalah sebuah doa kita. Nanti lo hanya bisa cari rezeki cuma cukup untuk makan, selebihnya dari itu lo gak dikasih. Nah itu ya, jangan. Kecuali kita bilang gini, aku gak mau jadi orang kaya karena aku takut kekayaan itu akan menjadi masalah dan musibah buat aku kalau aku tidak bisa membawanya. Gitu. Lebih baik aku hidup lebih dari cukup daripada aku harus kaya tapi aku menjadi orang yang jahat dari kekayaan hartaku. Begitu. Iya, karena kalau kita hidup lebih dari cukup, nanti kita akan dikasih yang lebih dari cukup. Contoh, gue mau beli mobil, alhamdulillah udah lebih dari cukup, ada lebihnya, kan gitu loh. Gue mau beli rumah, ada lebihnya, nggak pernah kurang, bener nggak? Daripada kita minta berdoa untuk menjadi orang yang kaya, lalu kita diuji dari kekayaan kita, harta kita tidak bisa membawanya, hancur kali. Gitu. Makanya kalau kita ngedoain anak, jangan doain anak itu kaya, jangan. Doain aja, nak, papa doain, dimanapun kamu berada, hidupmu lebih dari cukup. Gitu. Kamu mau beli apapun, kamu tuh selalu kecukupan. Gitu. Dan kayak gitu doanya. Karena harta kekayaan itu kalau kita nggak bisa bawanya, musibah nantinya. Ya syukur kalau bisa bawanya. Kalau enggak, aku dulu pernah di masa-masa paling susah banget, jatuh terpuruk, pernah aku alami itu semua. Aku tahu bahwa hidup itu memang berputar gitu kan. Di gaya gue kayak tai gaya ngomongnya gitu ya. Ya, ini keren lo, keren, cowok banget gitu ya.
Jadi begitu. Tidak serius deh apa gua lah. Gua mau serius ngomong. Bisa nggak sih lo pada ngegangguin gua? Gimana gua mau jadi maco? Aku pernah dihina-hina, diremehin di saat aku lagi susah. Makanya orang bilang sabar Arya. Hey, hello. Jangan pernah mengajarin kata sabar sama gue. Sini, duduk di pangkuan gue. Sini, ya, duduk di pangkuan gue sini sambil ngopi. Gue ceritain tentang kesabaran gue yang dulu. Mau dong? Jangan, ntar tembus lagi, nusuk lagi. Ah. Dari situ aku berjuang. Cat aku terpuruk. Pada momen itu di TKP, pada saat corona, wah sangat sekali susahnya di sana. Aku pernah dagang cabai bawang, pernah aku dagang baju di pasar malam. Satu biji yang beli. Belanja mah udah berapa losin, gak laku. Untungnya habis buat jajan anak beli cilok. Betul susah itu. Udahlah, aku cuman punya modal 30 juta dulu. Modal apa ya, uang apa ya, 30 juta aku pengen usaha dulu. Disitulah aku kenal bisnismen tukang singkong. Kita join, tapi lapak punya aku. Di situ aku mulai. Aku dagang cabai dulu. Lalu kan aku nge-live-nya udah rame ya. Aku ngontenin sambil dagang, sambil nge-live, sambil ngonten. Pada saat itu di TKP, tempat kejadian peristiwa, saat aku dikerumutin cewek di lapak, katanya ada tukang singkong di Sepatan ganteng, badannya bagus tuh, tinggi gitu, orangnya ramah loh, baik gitu kan, ada di TikTok, sering lewat di Sepatan, pada penasaran kan. Pada saat itu akhirnya pada datang belanja, sampai aku udah punya pelanggan baru. Awalnya gitu. Banyak banget yang pada ngepack. Lah. Tuh ya. Tahu gue timpuk pakai singkong lo sama gue ini. Ya. Siapa sih itu? Hah? Liatin aja sama gue. Siapa itu? Hah? Terhura aku. Terhura lagi. Terharu. Banjir boy, nggak banjir, sini mah becek. Cuma ntar dia surut. Awalnya gitu. Aku bangkit dari keterpurukan, lalu aku konten dagang singkong. Sampai aku dibilang gini sama cewek, Mas bisa nggak anterin ke Permata, perumahan belakang situ, tapi masa yang anterin ya. Aku pernah cerita gitu. Aku buat PT waktu itu. Wah, apain ya? Aku datang ke sono nganterin. Si Nelly bener-bener sama gue jejak, sama gue liatin aja. Gue timpuk pakai labu, lo mau, lo pala lu benjol. Hah? Itu namanya gak sopan. Gue tau bangkai ya.
Ah, itu nggak sopan, namanya orang ngomong dijejelin permen karet. Lu mau gua timpuk labubu? Hah? Boneka viral. Lu mau gua timpuk pakai labubu? Taruh ditimpa pakai labubu, lu kukus lagi labunya. Kan kalau di aku suka diirisin ya. Aku sering ngirisin singkong gitu ya. Bentar ya, aku kasih tahu nih ya. Nih, langganan aku cewek-cewek itu pada seneng diirisin singkongnya kayak gini. Tuh, jadi nggak ngirisin lagi, tapi ada tambahan sih dikit gitu ya. Nah, aku irisin. Mas, nanti yang diirisin bawa ya ke sono. Ya, dikupas, dikupe. Tahu nggak lu dikupe? Kayak begitu. Aku bawa dan anterin. Nyampe sono, ya pada saat di TKP, aku ketemu beliau. Lalu beliau berkata kepadaku, Mas buru-buru nggak? Ngopi dulu sini. Masuk. Aku diajak ke ruang tamu sama dia. Ngopi. Ternyata dia janda, guys. Janda anak satu. Nah, di situ kan aku deg-degan ya. Ya. Gue timpuk timbangan sama gue, liatin aja. Liatin aja timpuk timbangan sama gue. Ya, lanjut cerita. Kalau lu mau lanjut cerita tuh, dia ikat pakai tali rempia tuh tangannya tuh, biar supaya dia kagak mencet toak. Lu ikat dia nih tangannya nih, gini nih, pakai tali nih, supaya dia kagak neken ini. Kalau enggak, HP-nya umpetin tuh sini, HP-nya umpetin. Begitu ceritanya tuh, ya. Nah, kronologinya, pada saat aku duduk di ruang tamu, aku kan gak enak dong, ya. Ntar takutnya pikirannya apa-apa. Nah, dia ke dalam mau nyeduh kopi. Aku langsung pergi aku. Pada saat itu aku langsung pergi. Kejadian tersebut kan gak enak ya sama tetangga. Takutnya ntar gua mesum lagi. Ya, puasa. Hah? Lu pengen gua ngomong kayak begitu? Pengen lu gua ngomong kayak gitu? Lihat tuh, kotor tuh gua tuh. Ah! Guys, aku mau terawih dulu bentar ya. Gue mau sholat taubat. Gue mau berdoa sama penonton. Supaya penonton insaf dan sadar. Nggak ngerjain gue melulu. Gue minta sama Allah. Supaya penonton itu pada sadar.
Lu nggak tahu lu doa gue sampai tembus ke 7 langit lu. Gue kalau udah ngedoa lu ya. Percaya lu. Gue mau sholat terawih dulu bentar, mau terawih dulu. Lanjut cerita nih, lanjut cerita. Nah, habis itu aku pulang lah, gitu kan? Aku pulang, ya. Lu mau Jumatan bang? Pala lu retak Jumatan, ini hari apa, Oneng? Hari Rebo. Hari apa ya? Kamis. Besok Jumat mah. Besok Jumat mah besok. Aku pulang aja tuh ya, pulang. Besoknya dia ke pasar, nanyain aku, tuh, bang kemana kok pulang? Bisa ada urusan. Aku udah nyediain kopi loh, gitu. Cakep orangnya, cakep. Pantatnya naik ke atas. Pokoknya demplon lah, gitu. Demplon. Bodinya kayak Maria Mercedes, bodinya. Rambutnya kuning, kayak ini apa? Maria Carey. Kuning. Woi Nelly, lu tinggal di mana Nelly? Ah, Sherlock. Lu ketemu di pom bensin, gua beruber sama gua lu ya. Bener ya, gua tahu gua. Ah. Ya tadi lo dia melulu lo yang ngeribetin gua sampai ngudu sih, sampai istighfar. Ini mengundang yang lain nanti gara-gara dia merembet kemana-mana. Udahnya si Helda itu tobat lo, kemarin dia ngerjain gua, tobat dia si Helda. Sadar dia bahwa apa yang dilakukan dia itu tidak baik. Tahu nggak lo? Masukin toak ke mulut itu kagak baik namanya. Makanya si Helda sadar. Ini lagi nih, gak sadar. Mentang-mentang. Wah. Ini si rambut kuning kayak tai nih. Saya sih nih dia nih sekarang nih. Nih bingung gua nih, foto dia nih bingung lagi foto gua nih. Di foto dia ini kuku lo, kukunya kuning tuh, kayak tai tuh, kukunya kuning tuh. Si Senis nih. Gua Senis. Diana. Lu bisa diam gak sih?